Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Abi Rifki, mahasiswa Manajemen Konsentrasi Operasional semester 6 kelas sore. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang rangkuman manajemen proyek, di mana untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu proyek dan juga manajemen proyek dengan pengertiannya. Jadi proyek itu adalah rangkaian usaha dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu yang dilaksanakan oleh manusia dengan memanfaatkan berbagai sumber daya melalui rangkaian proses perencanaan, eksekusi, dan kontrol. Contoh proyek yang pertama, membuat desain baru kendaraan di zaman sekarang. Jadi zaman sekarang ini banyak sekali proyek-proyek kendaraan-kendaraan yang sudah dirancang, kemudian banyak sekali produk-produk kendaraan yang luar biasa yang banyak sekali sudah menjadi sebuah produk kendaraan yang sering dipakai oleh masyarakat di Indonesia, apalagi seluruh dunia. Yang kedua adalah mengembangkan produk baru. Jadi di sini proyek mengembangkan produk baru itu contohnya adalah ada salah satu produk dikembangkan dan diminati oleh para konsumen supaya itu bisa tetap menjadi sebuah produk yang terus-menerus akan dipakai. Dan yang ketiga adalah membangun sebuah gedung atau fasilitas dalam sebuah lingkungan. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan proyek karena setiap orang yang ingin membangun sebuah gedung, membangun rumah ataupun bangunan-bangunan lainnya itu harus ada proyeknya. Karena dengan proyek itu bangunan itu akan terbangun dengan teratur dan juga sesuai prosedur. Kemudian contoh proyek yang lainnya adalah membuat perubahan dalam struktur organisasi. Benar sekali, karena organisasi itu juga termasuk dalam kegiatan proyek, karena siapapun yang dalam situ pasti akan berhubungan dengan proyek tersebut. Kemudian proyek memiliki jangka waktu tertentu yang berarti bahwa rangkaian aktivitas tersebut memiliki titik mulai dan titik selesai yang pasti akan selalu ditargetkan. Kemudian proyek ini juga bersifat unik, yang berarti bahwa tidak ada proyek yang menghasilkan produk atau jasa yang identik. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Manajemen proyek yaitu penerapan, pengetahuan, kompetensi, keahlian, peralatan, metodologi, dan teknik di dalam proses pengolahan sebuah proyek sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan berbagai pihak yang berkepentingan atau yang bisa disebut dengan stakeholders dari proyek tersebut. Kemudian ada pula di manajemen proyek itu kendala-kendalanya. Yang pertama, proyek harus beroperasi dalam lingkungan organisasi yang luas. Manajer proyek perlu mengambil pandangan holistik atau sistem proyek dan mengerti bagaimana terletak di dalam organisasi besar. Dan selanjutnya adalah keuntungan menggunakan format manajemen proyek. Yang pertama, kontrol yang lebih baik di bidang keuangan, fisik, dan sumber daya manusia. Kemudian meningkatnya relasi dengan customer atau pelanggan, waktu pembangunan yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, kualitas lebih tinggi, meningkatnya reliabilitas, keuntungan lebih besar, meningkatkan produktivitas, koordinasi yang lebih baik, moral pekerja lebih baik. Kemudian ada alat dan teknik manajemen proyek. Alat dan teknik manajemen proyek membantu manajer proyek maupun timnya dari berbagai aspek manajemen proyek. Yang pertama ada analisis waktu, bagan Gantt, dan diagram network, perkiraan biaya, perkiraan ruang lingkup, etika dalam manajemen proyek. Seorang PMP harus mengikuti kode etik yang ada, karena kode etik yang ada adalah bagian penting dari sebuah manajemen proyek, dan seorang PMP harus bertanggung jawab secara profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen proyek. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa jelas, dan juga kurang lebih ya mohon maaf apabila saya masih kurang dalam menyampaikan materi tersebut. Saya mengucapkan terima kasih.
kurang lebihnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.